namanya, salah masuk akun. Harusnya pakai akun pakai akun WMS. Jadi saya nggak bisa record. Jadi tapi saya record pakai yang lain. Mudah-mudahan nggak terlalu memberati komputer saya melakukan berbagai macam aplikasi. Ya, coba ya. Oke. Tuh. Oke. Screen saya udah kelihatan? Saya udah nggak bisa lihat. Oke. Oke. Oke ya. Oke, so basically kita akan ngebahas hari ini tentang stokiometri reaksi. Ini kalau kalian bisa admit teman kalian yang masuk nggak sih? Apa aku saya? Aish, sebel deh. Aduh, sampai 5 menit nih, sampai 45 lah. Ya, oke. Nah, jadi seperti saya bilang, mudah-mudahan nggak lagging. Coba test drive. Kita akan ngebahas, ya, yang pertama, slide-nya udah ada di ini ya, di psikologi. Yang pertama kita akan ngebahas tentang yang satu ya. Coba mau ke sini. Oke. Lagi nggak ini? Apa namanya? Ketunda nggak ininya nulisnya? Nggak ya? Oke. Berarti oke lah. Sip. Oke, kita akan ngebahas yang satu tentang stokiometri kimia. Nanti yang kedua kita akan ngebahas tentang latihan soal yang kemarin ya. Oke, ini dulu. Nanti kita akan ngebahas tentang stokiometri kimia dulu. Nah, kenapa penting kita ngebahas ini? Tentu aja ya, apa namanya, ketika kita mau melakukan suatu proses nanti, ketika kita melakukan suatu proses kimia nanti, tentu aja proses kimia itu harus dievaluasi. Nah, dievaluasinya, apakah kinerjanya oke atau enggak, apakah efisien atau tidak, apakah efektif atau tidak proses kimia yang kita lakukan, bisa dievaluasi dengan analisisnya. Kemarin analisisnya ada yang kuantitatif, ada analisisnya yang dengan kualitatif ya. Kalau kuantitatif basisnya dasarnya adalah perhitungan stokiometri gitu ya. Perhitungan stokiometri. Either stokiometrinya bisa berdasarkan menggunakan apa? Menggunakan misalnya instrumen ya, instrumentasi gitu ya, atau stokiometrinya menggunakan perhitungan yang biasa, yang umum gitu. Perhitungan yang umum artinya analisisnya menggunakan reaksi kimia gitu ya. Reaksi kimia. Ya. Nah, jadi ini yang akan apa namanya nanti yang basically yang akan sorry. Ya, yang akan dilakukan pada saat nanti. Jadi yang akan dibahas kita adalah stokiometri yang didasarkan oleh reaksi kimia gitu ya. Ini di stokiometri yang didasarkan oleh reaksi kimia. Yang ini. Nanti mungkin
nggak tahu ya kalau misalnya nanti instrumentasi mungkin nanti ada ketika kita nanti pelajari nanti kalau misalnya di mudah-mudahan kalian bisa masuk ke lab dalam waktu dekat ya. Berarti semester depan. Nah, semester depan itu ada praktikum namanya praktikum eh, kimia fisik ya, praktikum kimia fisik kalau praktikum kimia fisik. Iya betul. Praktikum kimia fisik kok jadi lupa. Praktikum apa? Saya lupa. Praktikum semester depan kalau nggak salah, tiba-tiba lupa namanya. Nah, itu biasanya udah memulai kita melakukan, kita mengetahui efektivitas atau hasil dari suatu produk atau proses kimia menggunakan instrumen gitu. Atau satu lagi nanti kita akan nanti kalau misalnya nanti kalian akan di lab akan coba menganalisis satu hasil proses kimia berdasarkan yang didasarkan atas reaksi gitu ya. Jadi itu intinya. Kenapa stokiometri itu penting? Karena nanti kalian harus bisa mengevaluasi apakah proses kimia yang dilaksanakan efektif atau tidak. Itu aja intinya. Ya, makanya tadi didasarkan ada analisanya yang kualitatif, ya, menggunakan beberapa parameter nanti bisa dilihat bisa lewat warna, gitu kan. Terus kemudian ada yang berdasarkan kuantitatif, ya. Jadi kalau kualitatif itu intinya cuma ada atau enggak, ada atau tidak gitu kasarnya, sama atau tidak sama. Tapi kalau kuantitatif kita define kesamaannya itu sekitar berapa persen misalnya. Atau jumlahnya ada angkanya di situ, makanya kita sebut sebagai kuantitatif. Oke. Nah, selanjutnya, nah yang pertama adalah konsep yang pertama ketika kita melakukan analisa kuantitatif ya, analisa kuantitatif tadi, kuantitatif basisnya adalah konsep mol. Basisnya adalah konsep mol. Di mana konsep mol itu biasanya dinyatakan, ya yang pertama kali mendefine konsepnya itu adalah Avogadro ya. Di mana 1 mol itu adalah, ini nih, kalau ini jumlah partikelnya di dalam 1 mol terdapat jumlah partikel sebesar berapa? 6,023 kali 10 pangkat 23 mol gitu ya. Apa namanya molekul NH3. Atau kalau misalnya kita apa biasanya mol itu bisa didefinisikan juga sebagai apa? Mol itu bisa kita definisikan sebagai massa dari spesi gitu ya, dibagi dengan mR dari spesi. Yang ini satuannya gram, yang ini satuannya gram per mol ya. Yang ini saling menyediakan nanti hasilnya adalah sekian mol. Lambangnya apa kalau mol? Lambangnya adalah N. Oke, lambangnya adalah N. Nah, ini merupakan basis bagi kita nanti untuk melakukan perhitungan selanjutnya. Nah, yang membedakan nanti ada beberapa nanti persamaan kimia yang kita harus mengkonversikan semua yang diketahui gitu ya untuk mengetahui jumlah atau misalnya kuantitas dari satu spesi itu bisa menggunakan mol, atau yang bisa nanti kalau misalnya kita ketemu misalnya pada kesetimbangan ya, pada nanti fase kesetimbangan dia nanti ada asumsi tertentu di mana kita bisa simply hanya menggunakan konsentrasi tanpa perlu kita konversikan ke dalam mol gitu ya. Nanti itu tapi biasanya kasus-kasus apa namanya kasus-kasus spesialnya itu kata-kata hanya berlaku pada kita ngobrolin pada saat kesetimbangan. Nah, tapi di luar itu biasanya kita akan kesetimbangan dan juga kinetika kalau masalah kesetimbangan dan juga kinetika. Nah, di luar itu biasanya ketika reaksi kimia biasa maka kita harus menggunakan atau mengkonversikan apa yang diketahui di dalam reaksi tersebut untuk mengetahui jumlah dari spesi dengan mengkonversikannya ke dalam mol. Ya, atau mol juga bisa di apa? Mol juga bisa didapatkan dari macam ya, bisa dari konsentrasi ya, bisa juga dari konsentrasi. Ya, yang satuannya adalah apa? Mol per liter. So bisa dari berbagai macam. Kita lanjut. Nah, ini contohnya adalah salah satu yang disebut sebagai penurunan lain dari konsep mol tadi, ada yang namanya disebut sebagai
volume volume molar. Volume molar. So basically volume molar adalah volume 1 mol gas ya, yang bergantung pada T dan P tertentu gitu. Jadi yang hati-hati ini, yang 22,4 liter per mol itu adalah pada keadaan standar. STP-nya bukan 25 derajat ya, STP-nya adalah 0 derajat Celcius dan 1 atm. Ya, oke. Nah, akan tetapi ketika pada di luar ini ya, di luar 0 derajat dan 1 atm, anggapannya kalau misalnya gas tersebut adalah gas ideal, maka pada T dan P tertentu kita menggunakan rumus gas ideal untuk mencari volume molarnya. Jadi volume molarnya adalah tinggal RT per P ya, dari representasi dari penurunan gas ideal ini. Sehingga nanti kalau misalnya pada keadaan standar basically volume molarnya adalah tinggal dibagi. Ini pada keadaan standar berarti pada ini ya, pada 0 derajat dan 1 atm. Nah, ketika nanti diketahui volume gasnya, berarti kan ini kalau tadi kan definisinya, jadi basically ketika kita mengikut sertakan satu satuan gitu ya, satu besaran tertentu, maka kita harus perhatikan definisinya apa gitu ya. Definisinya apa? Ketika kemarin kita ngobrolin tentang tentang apa? Tentang di sini adalah tentang energi kisi. Nah, energi kisi ini kan juga punya definisi tertentu, di mana definisi ini akan membantu kita untuk bisa menyelesaikan permasalahan. Nah, dan juga mencari besaran-besaran apa yang bisa kita gunakan supaya kita bisa menghitung si energi kisi ini. Nah, oleh karena itu, ketika kita mulai memasuki yang namanya perhitungan gitu. Nah, maka konsep dan pengertian kita tentang besaran-besaran yang akan dipakai itu adalah sangat penting gitu. Jadi misalnya contohnya di sini ada keadaan standar. Nah, keadaan standar itu keadaan standar yang kayak gimana gitu misalnya. Keadaannya apa kalau disebut standar itu apa gitu. Terus kemudian yang seterusnya, pada keadaan standar tadi volume molarnya adalah 22,4. Nah, 22,4 molar. 22,4 liter per mol. Jadi ini adalah volume 1 mol. Nah, kalau volumenya lebih dari 1 mol gimana? Nah, inilah dia yang ini yang kita pakai persamaannya ketika volumenya untuk Untuk gas yang melebihi 1 mol gitu. Sehingga nanti contohnya nih yang di bawah ini, sehingga pada keadaan STP kalau gasnya adalah 1 mol, maka volumenya adalah 22,4 liter per mol. Terus kalau gasnya adalah 0,5 mol, maka volumenya separuh dari yang ini. Jadi any kind of gas apapun, kalau misalnya pada STP, maka volumenya adalah sekian. Ya, kita lanjut. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, unmute mikrofonnya dan tanya langsung aja. Oke, di-cut aja saya di tengah-tengah. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang kedua, terminologi yang kedua. Oke. Terminologi yang kedua adalah massa molekul reaktif ya, massa molekul reaktif. So basically massa molekul reaktif ini adalah apa ceritanya dia? Jadi agak panjang sih definisinya ya. Jadi sebenarnya kayak gini. Besaran-besaran standar gitu ya di dalam kimia itu gitu ya, di dalam kimia atau di dalam perhitungan termodinamika paling banyak sih, itu basically dia tuh harus ada suatu pembandingnya gitu, ada suatu pembandingnya. Kayak misalnya contohnya yang ini adalah massa molekul relatif gitu ya. Jadi kan namanya juga relatif ya. Relatif tergantung pembandingannya siapa gitu kan. Kalau kita sendiri kita definisin hitam apa putih, nggak tahu kita hitam atau putih. Terus harus ada pembandingnya di sebelahnya. Kalau misalnya pembandingnya
lebih hitam misalnya dari kita, berarti kita termasuk yang putih gitu. Kalau misalnya ternyata pembandingnya sama kita lebih putih pembanding kita, maka kita termasuk yang hitam. So kayak gitu. Jadi tetap harus ada. Jadi ketika kita sesuatu yang standar itu, ini kan namanya ngomong ini standar ya. Sesuatu yang standar itu harus ada pembandingnya. Jadi dibandingkan dengan sesuatu bisa dibilang. Nah, pada saat si molekul relatif gitu ya, mana pada saat yang disebut sebagai molekul relatif itu adalah ini dia di relatif terhadap siapa? 1/12 massa satu atom karbon C12 gitu ya. Yang masanya adalah 12 satuan atom ya. Nah, seperti itu ya. Ini rumus apa namanya? Rumus perhitungannya untuk menghitung si massa atom relatif tadi. Nah, banyak ya. Jadi jangan telat lah ya, ini ganggu soalnya. Kasihan teman-teman yang udah masuk. Mana lagi tadi? Oke, balik. Oke. Jangan. Jadi kalau misalnya itu, oleh karena itu, ketika massa 1 mol zat ya, kalau tadi volume 1 mol zat gitu ya, nah nanti besarnya apa namanya adalah 22,4 liter ATM pada saat apa? Pada saat STP. Nah, nilainya kalau misalnya massa molekul reaktif itu adalah tadi ya, dalam satuannya adalah gram per mol gitu ya, gram per mol. Oke, kita lanjut lagi. Nah, oke. Nah, ini adalah sorry. Nah ya. Nah, ini adalah apa namanya? Diagram mol gitu ya. Gimana tadi yang seperti saya sebutkan, gimana si mol itu, si satuan mol itu yang merupakan apa namanya? Yang merupakan apa? Dasar kita untuk melakukan stokiometri ya, perhitungan. Nah, bisa diperoleh dari beberapa cara gitu. Yang pertama bisa dari ini kan tadi udah saya sebutkan, dari dibagi antara apa massa per AR, atau bisa juga dari kalau misalnya ketahuan jumlah partikelnya dibagi dengan bilangan Avogadro, atau tadi ya volume gasnya dibagi volume molar. Oke. Atau nih kalau misalnya itu bisa dari density dikonversi ke massa dan seterusnya. Oleh karena itu, supaya nggak oleh karena itu ketika melakukan perhitungan supaya nggak ketukar ini satuannya apa, ini tuh apa misalnya si angka si besaran ini tuh apa misalnya. Oleh karena itu penting untuk kita selalu menuliskan satuan. Ya, ya. Satuan tuh yang mana? Yang ini lah nih. Jadi selalu sertakan menuliskan satuan di dalam perhitungan langkah-langkah perhitungan. Jadi nanti kalau misalnya ada soal perhitungan di UTS gitu atau di UAS, selalu cantumkan satuannya. Ya, selalu cantumkan satuan dalam apa namanya dalam perhitungan. Nah, di situ dalam langkah-langkah perhitungan. Nah, dari situ saya bisa apa namanya bisa analisis apakah perhitungan ini dimengerti atau tidak, apakah kalian melakukan sendiri perhitungan itu atau tidak, ataukah kalian mencontek gitu bisa dibilang. Karena sekarang ujung-ujungnya itunya online ya, apa namanya, assessment-nya online gitu. Jadi itu, jadi ketika menilai nanti apakah kalian bisa ngerti atau enggak, itu adalah tadi berdasarkan, apa namanya, berdasarkan unitnya. Jadi kerunutan kalian untuk melakukan setiap perhitungan itu menandakan apakah kalian mengerti atau tidak. Oleh karena itu, nanti pada saat melakukan perhitungan gitu ya, selalu sertakan satuan di dalam setiap langkah perhitungan. Nah, itu juga nanti yang akan menjadi basis kalian dalam melakukan perhitungan di berbagai
apa namanya di berbagai perkuliahan nanti. Misalnya kalau misalnya paling paling sering itu adalah ketika kalian ngobrolin termodinamika gitu. Kalau ngomongin termodinamika, kalau misalnya satuannya nggak dimasukin, nanti pasti kalian akan bingung. Misalnya kalau termodinamika kan banyak ngobrolin tentang gas ya. Nah, nanti kalian akan bingung satuannya satu apa gas tetapan gas yang mana yang harus kalian pakai. Karena setiap unit dari properties yang diketahui itu satuannya beda-beda gitu ya. Kalau misalnya diketahuinya misalnya liter atm mol per Kelvin, awalnya aja kalian tahu kan ada dua yang tetapan gas. Ada yang satuannya disebutnya berapa? Kalau satuan gas, kalian tahu ada yang namanya 0,082, ya. Ada yang 8,314. Yang bedanya apa nih masing-masing? Yang ini bedanya adalah liter ATM per mol Kelvin. Yang ini apa? Joule per Kelvin mol. Ya, yang ini ya oleh karena itu makanya penting bagi di sini juga untuk menuliskan satuannya seperti itu. Jadi makanya oleh karena itu juga kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya kalian ingat pada saat kalian belajar tentang kimia dasar yang pertama kali kalian pelajarin apa? Ayo, ingat nggak? Konversi. Ya, pasti pertama kali Bu Lia ngajalin ini deh. Konversi satuan gitu. Kenapa konversi satuan itu penting? Yaitu tadi karena ketika kalian mengkonversi, ketika kalian tidak menggunakan satuan yang betul, maka ada kemungkinan besar gitu ya, belum tentu, tapi ada kemungkinan besar kemungkinannya kalau perhitungan yang kalian lakukan itu salah. Karena kalian nanti hitung tadi, karena harus memasukkan konstanta-konstanta ke dalam situ sehingga perhitungannya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Oke, lanjut kita kalau nggak ada pertanyaan. Nah, ini refresh aja kalau misalnya dulu ya di awal-awal tuh, ini pasti SMA kelas 1 kalau nggak salah nih. Zaman saya sih SMA kelas 1, which is zaman saya tuh saya SMA itu tahun 97. 23 tahun yang lalu nih kelas 1 SMA. Oke, nah awal-awal ini kan pertama kali ketemu kimia, yang pertama kali ketika awal-awalnya pasti belajarnya stokiometri waktu itu kalau nggak salah. Setelah atom, ya kita belajarnya tentang itu bahwa ada beberapa hukum ya. Ini hukum yang memang mendasari gitu, mendasari awal-awalnya sebelum apa namanya untuk stokiometri gitu ya. Sorry. Nah, yang pertama itu apa? Yang pertama adalah hukum Prost basically. Jadi disebutnya hukum perbandingan tetap ya. Hukum perbandingan tetap. Jadi apa dia bilang? Jadi kalau perbandingan massa unsur penyusun untuk senyawa ini adalah selalu tetap. Tetapnya gimana gitu ya? Tetapnya yang ini kita lihat. Misalnya nih, walaupun massa C dan massa O yang direaksikan itu berbeda-beda di sini, ya, berbeda-beda, tapi ujungnya si CO yang dihasilkan, ya, si CO yang dihasilkan gitu ya. Ini kok 9? Ini saya salah nulis ya. Harusnya 44 juga nih, kok 9 di sini. Ini salah nulis nih. Ini harusnya 44 juga. Kenapa jadi 9? Oke. Nah, jadi massa CO yang dihasilkan itu selalu 44. Nah, karena adanya hukum perbandingan tetap tadi. Jadi hukum perbandingannya itu selalu tetap antara si C dengan O untuk menghasilkan karbon monoksida ya. Jadi walaupun si C-nya dan O-nya itu berlebihan, walaupun C dan O-nya berbeda-beda, nah si jumlah C-nya perbandingan masanya pada saat dihasilkan CO itu selalu sama. Nanti yang berbeda itu nanti tinggal menentukan sisanya apa, apakah sisanya C atau sisanya O, tergantung yang berlebihan ya. Kalau misalnya ternyata dua-duanya berlebihan, misalnya di sini misalnya 14 dan 34 misalnya, maka sisanya adalah 2 gram O2 dan 2 gram C. Oke.
Itu namanya yang disebut sebagai hukum Gauss. Jadi hukumnya perbandingannya tetap regardless apapun. Oke. Nah, yang kedua disebutnya adalah yang dipengaruhi apa namanya dipostulatkan oleh Dalton. Apa Dalton kemarin kalau misalnya kita ngobrolin tentang apa namanya tentang teori atom apa kalau teori atomnya Dalton? Masih inget nggak teori atomnya Dalton? Iya, teori atomnya Dalton adalah si bola biliar tadi. Oke, nah kalau si Dalton itu bilangnya apa? Jadi kalau misalnya ada dua unsur nih, ada dua unsur gitu ya, membentuk lebih dari dua senyawa gitu, di mana massa salah satu unsurnya, unsur pembentuknya adalah konstan, maka unsur apa dia bilang unsur pembentuk lainnya akan merupakan bilangan bulat dan sederhana. Gitu. Contohnya nih apa? Contohnya di sini adalah reaksi antara belerang dengan oksigen gitu ya. Nah, menghasilkan senyawa, dua jenis senyawa dengan komposisi yang ini, komposisi yang tertera di yang sebelah sini nih. Komposisi yang di sebelah sini. Nah, sesuai dengan hukum perbandingan berganda ya, berapakah unsur belerang dan senyawa A dari senyawa B, dari yang senyawa B tersebut. Jadi kalau misalnya kita bandingin gitu ya, kalau misalnya senyawa A, nih berarti perbandingannya adalah 1:1. Kalau senyawa B, itu perbandingannya 2:3. Nah, berarti kalau misalnya gitu, yang ini kalau misalnya dielevasikan lagi, berarti ini sama dengan 3:3, dan ini adalah 2:3 gitu ya. Jadi, untuk pembentuk lainnya di sini tetap unsur yang bilangan bulat dan sederhana. Kita lanjut. Yang selanjutnya, ini adalah si Gay-Lussac ya. Gay-Lussac gimana? Gay-Lussac ini ngobrolinnya tentang apa sih? Dia ngobrolinnya itu tentang perbandingan volume ya, tentang perbandingan volume. Nah, jadi kalau misalnya diketahui itu perbandingan volume produk dan reaktan gitu ya, maka dia bisa dicari itu perbandingannya dengan bilangan bulat dan sederhana, yaitu melalui perbandingan koefisien. Ya, perbandingan koefisien gitu. Nah, ini adalah contohnya gitu. Ini misalnya apa namanya perbandingan koefisiennya ini nanti sesuai di sini. Karena apa? Ini tadi karena volumenya volume yang bereaksi. Mungkin catatannya yang di sini adalah ketika semuanya habis bereaksi ya keduanya. Jadi masing-masing yang ini semuanya habis bereaksi. Masing-masing X dan Y2 itu adalah suatu suatu apa yang reaktannya menghasilkan suatu reaksi kimia yang menghasilkan produk XA dan YB di mana masing-masing X2 dan Y2 sama-sama habis bereaksi. Nah, yang terusnya adalah si Lavoisier nih orang mana dia? Orang ini ya, orang apa namanya? Orang Prancis nih. Nah, jadi dia bilang apa? Massa sebelum dan sesudah zat reaksi adalah sama. Jadi apa kalau misalnya mau begini, ketika kita mau mau mengaplikasikan hukum yang ini, maka kita harus memperhatikan sistemnya seperti apa gitu ya. Kalau sistem supaya begini, maka sistem reaksinya haruslah sistem reaksi yang tertutup. Artinya apa sih kalau tertutup? Berarti apa namanya sistemnya berarti artinya apa kalau tertutup? Tidak ada tidak tidak ada apa ya? Aliran tidak ada aliran massa keluar masuk sistem. Keluar masuk sistem. Ya, tidak ada aliran massa keluar masuk sistem. Makanya sistemnya adalah sistem tertutup gitu. Kalau sistemnya terbuka, ya nggak bisa lah begini hukumnya diaplikasikan gitu. Syaratnya adalah sistemnya tertutup gitu. Nah, oke. Lanjut ya. Jadi kalau misalnya kita itu kalau misalnya dibilang
Berarti walaupun nih misalnya reaksinya apa sih? CaCl2, si CaCl2 jadi ditambah dengan CaCl2 ditambah larutan sodium sulfat gitu. Hasilnya adalah NaCl ditambah kalsium sulfat, di mana kalsium sulfatnya biasanya dia adalah terbentuk endapan putih gitu. Terbentuk endapan putih. Nah, yang kayak gini adalah ketika mau, jadi bisa dibilang kalau nanti ketika melihat reaksi kimia, tapi ini yang agak advance ya. Jadi kalau tadi berarti jadi acuannya apa? Ketika tadi mau menghitung reaksi kimia gitu ya. Pertama kali sebelum kita menghitung berarti kita harus memperhatikan kondisi reaksinya seperti apa. Apakah kondisi reaksi tersebut bisa diasumsikan untuk lebih sederhana atau enggak gitu ya. Jadi kondisi reaksinya bisa membuat kita untuk mensederhanakan hitungan atau enggak. Nah, penyederhanaan yang paling awal yang paling kalian lakukan apa sih? Penyederhanaan keadaan yang kalian lakukan adalah mengasumsikan kalau gas itu bereaksi sebagai gas ideal. Ini kan sebenarnya menyederhanakan ya, menyederhanakan perhitungan. Kalian jadi sehingga awalnya kita sebelum melakukan perhitungan adalah menetapkan asumsi apa gitu, asumsi yang dipakai apa. Nah, oke, yang kalau misalnya di kasus ini, kalau misalnya pada saat menerapkan hukum Lavoisier, apa yang kalian lakukan asumsinya? Mengasumsikan bahwa sistemnya adalah tertutup sehingga kita bisa mengaplikasikan Lavoisier tadi ya. Ya udah gitu. Habis itu ketika kita sudah bisa mengasumsikan apa yang ada di apa sih kondisi reaksinya, terus habis itu kita mengasumsikan apa? Memperhatikan besaran ya, mengetahui besaran yang ya menuliskan besaran yang diketahui. Oleh karena itu, kenapa esensial nggak sih ketika menemui soal hitungan, makanya kita awalnya menentukan besaran apa parameter-parameter itu yang sebagai diketahui. Kenapa itu penting ya? Oleh karena itu dari situ kita bisa derivasi, kita bisa turunkan persamaan matematika apa yang harus dipakai gitu ya. Matematika apa yang harus dipakai, terus kemudian konstantanya apa gitu ya, konstantanya yang mana gitu. Nah, itu oleh karena itu, kenapa nanti pada saat menyelesaikan soal gitu, kenapa diketahui itu penting gitu ya. Itu tadi, karena dari situ kita bisa lihat apakah kalian mengerti atau enggak gitu. Yang diketahuinya apa? Kenapa? Karena dari sini kan diketahui kan pasti kita akan menuliskan simbol ya. Simbol dari besaran-besaran yang diketahui. Habis itu kita menuliskan apa lagi kalian? Habis itu menuliskan, ntar ya coba ditambahin. Habis itu tadi ya setelah diketahui, dari sini kita bisa tahu apa namanya besaran ya, besaran plus unitnya. Habis itu kita bisa menentukan persamaan matematika apa gitu ya. Persamaan matematika apa nih kita mau pakai rumusnya apa gitu ya. Gampangnya gitulah. Rumusnya apa? Rumusnya gimana? Habis itu ya, rumusnya mau yang mana? Nah, setelah itu habis itu kita bisa tahu apakah dari sini kita bisa derivasi juga asumsi keadaan reaksi kimia yang terjadi. Nah, setelah itu ditanya. Nah, ditanya itu kenapa ditanya itu penting juga gitu ya? Karena di sini kita sudah bisa memutuskan akan mau menggunakan apa gitu, mau menggunakan persamaan matematik yang mana gitu kan? Persamaan matematik yang akan digunakan sudah kita tentukan. Karena kan basically kita akan menentukan ya, kan misalnya apa yang ditanya, misalnya berapakah volume, misalnya volume itu satuannya, misalnya apa, volume satuannya V, simbolnya V. Nanti di situ juga diketahui itu, biasanya nanti diketahui misalnya yang ditanya
tentukan volume dalam, misalnya dalam apa unitnya. Kan nanti perhitungannya beda, apakah dalam meter kubik gitu ya, atau volumenya dalam liter, nanti juga akan beda lagi. Baru habis itu kita menentukan jawaban. Nah, itulah di situ pentingnya kita untuk menentukan itu. Oke, lanjut lagi ke apa menu utama selanjutnya. Nah, yang berapa nih? Keempat, kelima berarti misalnya kelima. Kelima adalah hukum dari hukum gas ideal ya. Iya, yang ini cuman ini aja sih intinya hukum gas ideal ini nanti kita bisa konversikan gitu ya. Kalau misalnya pada konstan N dan T berarti apa namanya kita bisa menggunakan bahwa V per P. Maksudnya apa V per P? Jadi satuannya V per P. Ya. Jadi kalau misalnya apa sih biasanya kenapa konstan bisa jadi satu per V nanti turunin sendiri. Contohnya kan kayak gini. Ya. Kalau PV, sorry. Kalau PV sama dengan NRT, misalnya pada T konstan ya, berarti apa? Yang ininya konstan. Berarti kalau misalnya kita apa? Kalau misalnya kita tuliskan V, berarti sama dengan NRT per P. Jadi sama-sama nih. Jadi V1 per V2 sama dengan NRT per P1 sama dengan NRT per P2. Kalau misalnya ini kita samakan nih, maka hasilnya adalah P2 per P1. Ini jadi maksudnya apa namanya? Makanya keluar ekspresi pada N dan T sama, maka V sama dengan berbanding dengan sebanding dengan 1 per P. Ini dari sini. Jadi rumus aslinya jadinya adalah P1 per P2 sama dengan P1 per P2 per P1. Nah, kayak gitu. Makanya P berbanding dengan 1 per P. Dan seterusnya ya. Nanti kalian bisa turunkan ini sendiri. Intinya mah sama aja. Gitu. Nah, ini tadi seperti saya bilang. Makanya ketika nanti mau memasukkan gitu ya perhitungan di sini, perhitungan itu gas ideal, tapi kalau nah ini dia tadi masing-masing konstanta gas konstan ini itu memiliki satuan yang beda-beda gitu ya. Nah, ini apa? Ternyata ini kan dari sini kita bisa lihat nih, liter atm per mol Kelvin. Nah, ini kalau joule itu sama dengan satuannya sama dengan apa samanya? Pascal meter cube. Makanya yang di sini sama ya. R-nya sama. Karena belajarnya dari mana kita tahu begini? Yaitu tadi balik lagi ke fisika ya. Konversi satuan gitu. Makanya jangan dilupain tuh yang kemarin-kemarin. Yang sebelumnya diajarin di fisika tuh. Oke, kita lanjut. Sorry. Nah, yang terakhir adalah si hukum Avogadro ya. Jadi apa dia bilang teh? Si Avogadro tuh bilangnya adalah jadi pada kondisi dan suhu yang sama gitu ya, volume gas akan mengandung jumlah molekul yang sama. Ini kok hilang jawabannya? Kita tulis coba, kita lengkapin. Oke, jadi contohnya adalah yang ini. Jadi kalau misalnya kita ketahui volume 1 gitu ya, volume 1 dibagi volume 2 gitu ya, maka berarti 6 dibagi berapa nih? 6 liter gas oksigen, berarti apa namanya? Bisa dibagi berdasarkan massa ya, atau ini dibaginya bagaimana nih yang ini nyelesainnya? N2-nya berapa? Yang dicari ya? Ini N2-nya yang dicari. Ya udah tinggal konversiin aja berarti apa namanya? Berarti adalah 2 liter. Gimana ini ya? 2 liter
sorry kok 2 liter, berarti 6 dikali 4. 6-nya ini apa? 6-nya 6 liter ya. Jelek amat tulisan saya. Hapus dulu. Oke. Jadi adalah apa namanya? 6 liter dikali 4 gram dibagi 80 gram per mol dibagi 2 liter. Oke, hasilnya nanti tinggal dicari. Oke, hasilnya berapa? Gitu ya. Itu satuannya apa ini? Berarti satuannya adalah mol. Benar nggak satuannya mol? Ini sama-sama dihilangkan. Yang ini sama-sama dihilangkan ya. Berarti betul satuannya adalah mol. Nah, karena kalau misalnya kita tahu misalnya, nah ketika kita menggunakan tadi ya satuan yang betul, maka kita juga bisa tahu apakah perhitungan kita betul. Karena bisa dibilang harusnya hasilnya itu satuannya itu sesuai dengan yang ditanyain. Ini kan apa satuannya? Ini kan ditanyain N gitu. Maka N itu satuannya apa? Satuannya itu mol. Tapi tiba-tiba kalau misalnya kita masukin nih semua value kita masukin tiba-tiba keluaran akhirnya kok bukan mol, berarti bisa dibilang ada kemungkinan perhitungan kita salah gitu. Jadi itu ketika kita menggunakan satuan yang betul, nah maka kita juga bisa mengidentifikasi apakah perhitungan kita betul atau salah. Oke. Nah, ini misalnya contohnya nih. So, basically, apa namanya, yang tadi itu bisa dijadikan dasar kita untuk menyelesaikan, coba ini jam berapa sekarang? Kita sampai 10.20 ya. Oke, nah basically, stokiometri itu akan membantu kita, ya, dia adalah apa sih? Dia mempelajari tentang, ya, untuk apa dia mencari kuantitas itu tadi ya. Kuantitas basically dia melakukan analisa kuantitatif lah ya. Masing-masing spesies ya, baik di dalam produk atau reaktan dalam suatu reaksi kimia gitu ya. Ini contohnya reaksinya paling sederhana gitu ya. Reaksi pembentukan amonia gitu ya. Prosesi pembentukan amonia di mana amonianya si gas nitrogen bereaksi dengan hidrogen menghasilkan gas amonia gitu. Nah, reaksinya itu bisa jadi apa namanya? Yang pertama bisa dibuat jadi bisa dibilang adalah apa? Perbandingan molnya itu kurang lebih sama nih di sini. Bisa kita utak-atik lah ya perbandingan molnya di sini. Nah, apa? Jadi yang pertama kita lakukan adalah berarti kalau misalnya kita melihat satu reaksi, yang pertama kita lakukan pasti udah tahu semua adalah menyetarakan reaksi. Ya, oke. Nah, coba kita selesaikan contohnya yang ini ya. Kita coba selesaikan contohnya. Oke. Ini, bentar, salah. Yes. Oke. Nah, coba kita pindahin dulu nih soalnya. Mana nih soalnya? Mana sih soalnya? Ini ya. Ini. Nah, kita pindahkan dulu nih soalnya. Nah, ini soalnya. Oke ya. Nah, soalnya ada apa nih namanya nih? Ada soal yang ingin kita pindahin di sini. C8A 18 O2 gas menghasilkan, ini berarti combustion ya. Combustion pembakaran gitu ya, pembakaran dengan menggunakan oksigen dengan asumsi. Nah, udah mulai nih ada asumsinya. Asumsinya apa nih? Asumsinya pembakarannya ini sempurna. Jadi pembakaran sempurna menghasilkan CO2 dan H2O. Nanti tahu di mana? Di OTM ya, semester depan kalau nggak salah. Transfer massa, operasi transfer massa. Jadi ini asumsinya nih ketika kita melihat ini
ini adalah biasanya kalau misalnya reaksinya ini kan reaksi pembakaran dengan oksigen menghasilkan hanya CO2 dan H2O, berarti asumsinya nih, walaupun belum di inilah, asumsinya adalah pembakaran sempurna. Kenapa disebutnya pembakaran sempurna? Karena produk cuma CO2 dan H2O. Nah, itu mungkin disebutnya pembakaran sempurna. Oke. Nah, pengalaman saya beberapa kali gitu ya di kemarin tuh yang tahun kemarin ketika menyelesaikan persamaan stokiometri gitu, menyelesaikan soal stokiometri itu banyak juga yang salah gitu. Salahnya pertama kali kan udah langsung nih, salahnya langsung adalah reaksinya tidak setara gitu, reaksinya nggak setara. Jadi yang pertama kali kalian harus pastikan adalah tadi setarakan reaksinya. Oke, setarakan reaksinya. Nah, apa nih yang pertama kali adalah berarti kita yang pertama kali ngitung apa nih? Pertama kali ngitung C-nya ya. Pertama kali ngitung C-nya. C-nya di sebelah kiri ada 8, di sebelah kanan adanya cuma 1, maka harus disamain nilai C-nya. Samainlah nilai C-nya, berarti C-nya harus ada 8. Oke. Next, apa lagi? Hanya ada berapa nih? Hanya ada 18. Di sebelah kiri, ya? Oh, nggak ada. Di sebelah kiri, ada yang masuk lagi tadi. Oh, ada. Oke, lanjut di sebelah kiri. Oke, di sebelah kiri ada 9. Berarti di sebelah kiri 18, di sebelah kiri ada 2. Berarti supaya sama kita kalikan di sebelah kanan dengan 9. Berarti ada 18. Betul ya? 9 kali 2, 18. Oke, sisanya adalah tinggal O. O-nya di sebelah kiri ada 2, sebelah kanan ada 8 kali 2, 16. Ditambah 9. 16 tambah 9 adalah 25. Benar ya? 16 tambah 9, 25. Berarti di sini adalah 25 per 2. Nah, ini adalah satu tahapan. Ketika ini sudah bisa mungkin mengerjakan betul, maka insya Allah ke depannya lebih selamat. Kayak gitu. Nah, yang kedua, setelah reaksinya setara, gitu ya, ini berarti reaksinya sudah setara. Kedua adalah tadi menuliskan seperti biasa ya, seperti langkah yang sudah pernah kalian ketahui, menuliskan seperti biasa neraca mol dari yang diketahui gitu ya, dengan apa? Dengan mengasumsikan tadi ya, mengasumsikan 3 tahapan tadi, terjadi perubahan mol gitu ya di 3 tahapan reaksi. Itu tahapan yang pertama adalah sebelum reaksi ya, bisa mula-mula atau awal reaksi. Nah, terus kemudian adalah yang kedua adalah pada saat terjadi reaksi. Yang ketiga adalah pada saat setelah reaksi. Bisa kalian sebut sebagai akhir reaksi, ya, atau bisa juga disebut sebagai sisa, atau apapun itu. Nanti tinggal berubah nih kalau misalnya pada keseimbangan, biasanya dituliskannya bukan akhir atau sisa, tapi disebutnya sebagai di sini ya di keterangannya disebutnya sebagai keadaan kesetimbangan. Tergantung nanti reaksinya apa. Oke. Nah, kalau yang ini adalah reaksinya cuman reaksinya cuman satu arah seperti ini, maka reaksinya yang ini kita yang seperti ini yang kita tuliskan sebagai neraca molnya. Oke. Kita lanjut. Jadi, habis itu apa nih? Sesudah kita menuliskan ini berarti mau nggak mau, ya, kita harus
Tadi apa? Setelah menyetarakan, kita buat apa? Konversikan ke dalam, ya, konversikan, konversikan apa? Konversikan ke mol. Apa yang diketahui tadi ya? Nah, apa yang diketahui tadi? Apa yang diketahui nih? Berarti apa sih yang diketahui di sini adalah 5 mol CO2 ya. Berapa banyak jumlah mol C18 yang diperlukan untuk menghasilkan 5 mol CO2? Berarti di sini yang di sini yang direaksikan berarti terbentuk 5 mol. Karena apa? Basically kan pada awal reaksi CO2 dan H2O belum terbentuk ya. Ini asumsinya, berarti tadi asumsinya pembakarannya sempurna, jadi jumlah O2 yang dimasukkan ke dalam sistem, jadi udah mulai ini nih, kalian sudah mulai membayangkan reaksinya ada di dalam sistem, terus gimana kah interaksinya gitu antara masing-masing reaktan, bisa dibilang kayak gitu. Nah, berarti ini asumsinya O2 yang dimasukkan misalnya ini adalah satu wadah gitu ya, satu bekas gitu. Nah, di dalam sini ada C8, H18 gitu ya. Terus dialirkan oksigen gitu ke dalamnya. Maka oksigen yang dialirkan yang ke dalamnya ini adalah cukup gitu, pas-pasan. Yang dimasukkan ke dalam situ pas-pasan untuk membakar semua C8H18 gitu ya. Jadi semuanya si cairan yang ada di sini itu semuanya bereaksi bentuk CO2 dan H2O. Nah, oke. Nah, oleh karena itu, kita tinggal apa kalau kayak gini? Berdasarkan hukumnya siapa? Berarti bisa menggunakan asumsi bahwa tinggal lihat perbandingan koefisiennya aja gitu ya. Tinggal melihat perbandingan koefisiennya aja. Kalau misalnya di sini adalah ya 5 mol, maka di sini berapa? Hah? 0,625. Ya, oke. Berarti 1/8-nya ya. 1/8-nya. 1/8-nya dari mana? 1/8 dari 5 mol ya. 1/8-nya dari 5 mol. Gitu. Berarti yang di sini awal mula-mulanya berapa? Berarti 1/8 juga dari kali 5 mol. Ya. Kalau ini berarti udah tinggal mudah 25/2 kali 5 mol. Ini berarti bereaksi juga sebesar 25/2 kali 5 mol. Yang ini berarti berapa? 9/8? Kok 25/2? 25/2 dikali 1/8. Jadi susah. Ini benar atau salah nih? Yang ini? Salah, Bu. Ayo, apa? Jawabannya jadinya yang mana? Nah, 25/16 berarti. Hah? Berarti berapa? 25 per berapa? Yes, oke. 25/16. Oke. Yang ini berarti adalah 9 per 8 kali 5. Oke. Berarti apa jawabannya yang B? Berarti jawabannya apa sih pertanyaan yang B? Berapa banyak jumlah mol C18 yang diperlukan untuk menghasilkan 5 mol C2? Berarti yang diperlukan berarti jumlah mol C18 H18 yang diperlukan adalah sama dengan 1/8 dikali 5 mol. Nah, jadi atau 5/8 mol. Oke. Nah, terus yang gimana yang selanjutnya? Nah, yang selanjutnya tinggal diinin aja ya. Oke.
Yang selanjutnya berarti kita tinggal konversiin, kok tinggal konversiin. Yang selanjutnya, aduh, nah yang selanjutnya adalah ini. Ya, yang selanjutnya yang C berarti, yang C adalah apa? Yang C tadi tinggal masukin aja nih. Dengan menggunakan yang tadi, berarti C18 tadi ya, plus 25 per 2O2, jadi 8CO2 plus 9H2O. Ya, berarti kalau untuk menyelesaikan C, berarti tinggal apa namanya? Tadi apa? Awal atau mula-mula bereaksi, terus kemudian sisanya. Ya, berarti apa nih? Berapa gram O2 yang diperlukan untuk membakar sempurna 10 gram C8H18? Berarti kita cari pertama kali apa? Mol C8H18. Oke, lanjut. Habis itu berarti 5 gram. Sorry. Itu ya? 5 gram. Kita lihat buat molnya dulu. Saya salah. Harusnya apa nih? Harusnya dari mol O2 dulu ya. Mol O2-nya berarti kita tahu berapa mol O2 itu. 10 gram dibagi 30, 16 kali 2, 32. Berarti di sini adalah 10 gram, 10 gram per 32. Mepet. 10 gram per 32. Berarti kalau di sini berapa? 10 gram per 32. Supaya bisa sempurna ke sini, berapa sini? Berapa 10 gram per 32 teh? Saya pun ya sekian mol. Oke, berarti kalau di sini berarti berapa? Kalau ini 25 per 2, berarti kalau C8H18 berapa mol? 1 per 12,5 ya. Berarti awalnya supaya bisa membakar sempurna, berarti ini tuh gramnya siapa? Astagfirullahalazim. Ini tuh gramnya, salah ya. Ini tuh gramnya C8H18. Kok kalian diem aja? 8 kali 12 ditambah 18. Berarti 10 per 96 tambah 18. 114. Betul? Ya. Jadi ini saya salah ya? Ayo saya yang benar yang mana? 10 per 114. Gitu ya? Berarti di sini adalah 25 per 2 dikali 10 per 114. Gitu. Ini adalah molnya. Nanti tinggal berapa sih? Berapa masanya? Massa O2-nya tinggal dikali berarti 25 per 2 kali 10 per 114 dikali mol dikali ArO2. AR2-nya berarti 30 ini adalah satuannya. Mol ya. Yang ini berarti 32 gram per mol. Nanti didapatkan massa O2 yang diperlukan. Oke? Benar atau salah? Oke ya, yang tadi salah berarti. Oke, berarti yang ini. Oke. Ada pertanyaan? Gak ada ya? Ini kita udah mau selesai nih soalnya. Tung, 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 tung. Terakhir. Nah, apa namanya? Saya bahas yang ini aja. Kalau yang ini kan nanti bisa kalian bahas sendiri karena sama aja nih. Maka saya akan bahas
Ini saya akan bahas apa? Nah, coba dia dibahas. Masih jam berapa sekarang? 9.40. Masih ada setengah jam lagi. Oke. Ini misalnya nih. Ini coba kalian bahas nih. Kalian selesaikan sendiri ya. Misalnya ada yang salah nih. Nomor yang apa soal yang ini saya ada yang salah. Salahnya di mana nih? Saya ada salah dalam penulisan soal. Salahnya di mana? Salahnya di mana soalnya? Saya panggil lah namanya. Cut, cut, cut. Siapa ya? Sania. Bukan yang di bawah saya soalnya Sania. Ayo Sania. Mana ya? Sorry salah. Nah, ini mana yang salah nih soalnya? Nih soalnya saya bilang ada yang salah. Apa? Nah, dia. Soalnya nih, ada yang salah. Mana yang salah? Iya, nih soalnya ada yang salah nulisnya gitu loh. Saya males ngubahnya. Udah jadi rada salah nih soalnya. Iseng. Oke, mana yang salah soalnya? Dalam penulisan persamaan reaksinya mana yang salah? Ya, betul. Nah, berarti OH-nya harusnya kita tulisnya sebagai siapa? CaOH dua kali ya. Tambah HBr jadi CaBr2 plus H2O. Oke, tinggal kita setarain. Mulainya Ca dulu ya. Mulainya Ca dulu kiri dan kanan. Satu. Ya, jadi nggak usah diapa-apain. Terus kemudian kita lihat BR-nya ada berapa? BR-nya ada 2 di sebelah kiri, BR-nya 2 di sebelah kanan, 1 di sebelah kiri. Berarti kita harus tambahin 2 di sini. Lanjut ke H. Oke, H-nya ada berapa nih? H-nya ada 4. 2 tambah 2, 4. Berarti di sini ada 2. Berarti harusnya 2. Mudah-mudahan O-nya sama. Oke, O-nya udah sama ya. Oke, so ini adalah hasilnya. Jadi CaOH 2 kali ditambah 2HBr, jadi CaBr2 ditambah 2H2O. Nah, kali aja nanti saya iseng gitu ya, nulisnya bukan lagi langsung persamaan kimianya, tadi nanti saya tuliskan misalnya apa? Ada di dalam suatu reaksi, di dalam suatu wadah terdapat kalsium hidroksida direaksikan dengan misalnya direaksikan dengan apa misalnya dengan hidrogen bromida ya. Oke. Kalau ada satu di sini menghasilkan apa? Menghasilkan produk berupa kalsium bromida dan air. Nah, tuliskan misalnya, tuliskan pertama kali misalnya, tuliskan persamaan reaksinya. Kan bisa aja kayak gitu. Ini dia persamaan. Jadi, apa namanya, kemampuan penamaannya, tata namanya juga jangan dilupain ya. Oke, kita lanjut nih. Jadi udah setara nih di sini. Jadi oleh karena itu kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya yaitu menggunakan persamaan yang sudah setara ini untuk untuk membuat neraca molnya ya. Jadi kalau misalnya kita tulis di sini berarti tadi apa? CaOH 2 kali ditambah 2 HBr. Jadi CaBr2 ditambah 2 H2O. Oke, nanti di sini kita akan tulis awal ya, seperti biasa. Reaksi, habis itu kesetim, kok kesetimbangan? Salah.
Habis itu adalah sisa. Diketahui apa dia nih? Yang diketahui adalah jika pada awal reaksi terdapat 25 gram kalsium hidroksida. Ada 25 gram kalsium hidroksida. MR-nya CaOH berapa nih? MR CaOH 2 kali. Sama dengan berapa? 40 ya. Ditambah 2 kali OH 32 ditambah 2 sama dengan ya, 74 gram per mol. Oke, berarti ini adalah 25 ya dibagi 74. Yang ini berarti 50 per 74. Asumsinya tetap nih, asumsinya bereaksi sempurna. Pertanyaannya apa sih? Saya lupa. Oke. Berapa air yang akan terbentuk? Oke, berapa air yang akan terbentuk kalau misalnya asumsinya ini semua bereaksi ya, bereaksi sempurna. Jadi kalau misalnya tidak diberikan, kalau misalnya soal ini kan nih, dalam soal ini tadi tidak diberitahukan ada, apa maksudnya ada informasi lain gitu ya. Ketika tidak ada diberitahukan informasi lain, asumsinya adalah, nih asumsinya kalian, asumsinya semua reaktan gitu, reaktan yang ada gitu, reaktan yang ada berubah semuanya menjadi produk gitu. Jadi si kalium hidroksida sini bereaksi sempurna dengan HBr. Berarti nanti apa namanya? Mol yang bereaksi juga sesuai dengan koefisiennya. Berarti yang mol bereaksi di sini nanti bisa disamakan dengan koefisiennya gitu ya. Perbandingan molnya bisa disamakan dengan perbandingan koefisiennya. Sehingga apa tuh? Sehingga perbandingan mol bisa disamakan dengan perbandingan koefisien. Nah, itu dia balik lagi tuh, saya ingetin ulang-ulang. Pentingnya untuk mengasumsikan sesuatu gitu, supaya mengasumsikan sesuatu. Nih, sehingga nanti kalau nanti kita bisa bedain nih antara yang di sini, soal yang di sini dengan yang di sini. Ya. Nah, kalau yang di sini kan nggak ada apa, dia nggak memberitahukan apa-apa, berarti asumsinya gitu. Jadi kalian harus bisa mengambil advantages, keuntungan dari tidak diinformasikannya sesuatu gitu. Jadi kalian bisa mengasumsikan itu dan bisa menyederhanakan permasalahannya gitu, sehingga bisa lebih mudah dihitung. Oke, lanjut ya. Nah, di sini berarti lanjut, di sini berarti ini adalah 25 per 74, anggapannya semua habis bereaksi, di sini juga semua habis bereaksi. Maka di sini karena koefisiennya cuma 1, berarti yang terbentuk ada 25 per 74 mol, yang di sini berarti yang terbentuk adalah 57 per 4 mol. Berarti H2O. Berarti inilah jawabannya yang B. Oke. Nah, selanjutnya untuk reaksi yang seterusnya nih, untuk soal yang seterusnya, nah kita beda nih kan, beda maksudnya penjabaran dari yang diketahuinya beda. Kalau yang di sini, nih dijelaskan jumlah pasti dari N2 dan H2 masing-masing pereaktan gitu ya. Dan terus kemudian ada yang disebut sebagai pereaksi pembatas. Artinya apa? Kalau di sini berarti ada N2, mungkin ada N2 atau H2 yang sisa gitu ya. Ada yang sisa, reaktan itu, reaktan, ada yang sisa, ada juga yang habis bereaksi. Yang habis bereaksi ini disebut sebagai pereaksi pembatas. Oke. Itu ya. Nanti
kita bisa, apa maksudnya nanti kalian bisa asumsikan. Berarti kalau gini asumsinya apa ya? Berarti ini asumsinya adalah reaksi yang seperti ini. Asumsinya adalah tadi reaktannya tidak habis reaktan. Nah, reaktan tidak habis bereaksi. Jadi saya harapannya kenapa menceritakan seperti ini supaya kalian ada ceritanya nih. Jadi ada ceritanya ketika membaca soal gitu loh. Ada ceritanya dari soal tersebut walaupun soalnya nih apaan nih soal kayak gini kan gitu kayaknya alur ceritanya nggak nyambung gitu. Tapi ternyata dari soal ini kita bisa menceritakan banyak hal gitu ya. Dari soal ini kita bisa menceritakan banyak hal. Jadi kan kalau misalnya dulu SMA, ya udah tuh soalnya begitu, yang diketahuinya begini, maka rumusnya begitu gitu ya. Kan gitu aja ya. Jadi gimana supaya bisa menyelesaikan soal itu cepat selesai dan hasilnya betul. That's it. Nah, oleh karena itu sekarang udah beda kan levelnya udah mahasiswa. Oleh karena itu ditingkatin lagi levelnya ke pengertian apa sih yang terjadi di dalam sistem tersebut gitu ya. Apa sih yang terjadi di dalam sistem tersebut gitu kan. Apa sih asumsi-asumsi yang memang harus kita pakai supaya sistem tersebut bisa dihitung, bisa diketahui parameter-parameternya gitu. Jadi sekarang sudah mulai menyusun cerita gitu ya. Dan kalau misalnya kita dari soal itu kan bercerita tentang sesuatu. Yang dalam kasusnya kalau kalian anak tekim, maka si soal itu bercerita tentang suatu proses kimia gitu ya. Soal itu bercerita tentang proses kimia yang nanti either kalian hitung proses kimia tersebut gitu ya menggunakan toolsnya matematik gitu ya, atau toolsnya menggunakan tools fisika, ilmu fisika. Itu yang terjadi. Jadi itu intinya si teknik kimia. Gimana si proses kimia itu kita bisa ketahui jalur ceritanya gitu ya. Either dengan toolsnya matematika gitu ya, perhitungan gitu ya, atau perhitungan yang lebih kompleks seperti nanti kalkulus gitu ya, atau kita menggunakan tools fisika di situ, fenomena fisika. Jadi sekarang sudah mulai belajar itu tadi, sehingga apa ketika kerjaan soal tuh nggak bosen gitu, nggak bosen cuman ngitung doang tanpa kita tahu apa jalan ceritanya apa sih gitu, apa sih arti dibalik satuan-satuan itu gitu. Jadi eh, apa namanya mulai dilatih untuk meningkatkan pemahaman kalian ke tingkat selanjutnya gitu, ya. Sehingga nanti apa si pola itu sudah terbentuk sehingga nanti ke belakangnya, ke belakangnya, ke depannya jadi lebih mudah. Oke, ya. Jadi nanti ini bisa ini kan apa mudah ya. Kalau misalnya ini tinggal dilihat aja nanti. Kalau misalnya ini coba dikerjain sendiri dulu. Nanti kalau misalnya besok ada yang mau ditanyain atau mau apa namanya didiskusikan gitu, apakah jawaban saya betul atau enggak, besok minggu depan kita bisa kalian bisa tanyain. Nah, ini udah hukum HES sudah kemarin kita udah coba bahas ya. Nah, yang terakhir kali ini, coba kita buka kemarin ya, latihannya ya. Latihannya. Oke, latihannya. Yuk. Ada yang mau ditanyain sebelumnya? Nah, ini latihannya. Saya bisa nggak nyelesaikannya 20 menit? Oke. Ini latihan nomor 2. Latihan nomor 1. Nah, latihan nomor 1 dulu deh. Siapa misalnya? Ini masih mudah-mudah nih ya. Apa namanya? Konfigurasi elektronnya. Coba kita bahas. Alhamdulillah. Oke, kita bisa bahas misalnya yang nomor apa ya? Saya bahas yang mudah aja lah. Ini ada yang ditanyain nggak? Sebelum saya nanya, saya lihat ini ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Kan ada ya soalnya masih kan kemarin ini soal yang kemarin. Ada yang mau ditanyain nggak?
Yes, betul. Yang apa namanya? Siapa tuh namanya? Bon Haber ya? Tulisannya di mana, Mbak? Oke, nomor 2 sama 3. Berarti yang lain nggak ada pertanyaan nih? Yang selainnya? Sama. Ini oke nih ya? Nggak ada masalah nih ya? Nggak ada. Yang mana? Diagram reaksi. Yang ini ya, nomor 3. Oke, oke lanjut ya. Kita coba lah ya nomor 3. Oke, nomor 3. Ini dulu ya. Nanti kalau misalnya ternyata minggu depan ada yang kosong, masih ada berapa? 20 menit. Ada kelas nggak habis ini? Aduh, ada kelas online nggak habis ini? Nggak ada, berarti bisa lah ya. Tambah 10 menit, maksudnya nggak lama-lama amat. Saya juga udah aus. Nah ini, oh apa sih saya menulis apa? CH4 ya. View. View. Full screen. Oke, di CH4 ya. Oke, kita masukin dulu lah ke dalam ini, ke dalam open board. Oke, apaan sih saya? Mungkin aja di bawah di sini. Ini ada. Oke, ini misalnya apa? Yang kemarin kayak yang mudah di sini deh. CH4 dulu misalnya. Berarti kalau misalnya kalau misalnya, sorry, oke. Kalau gitu konfigurasi elektronnya, nah supaya ini konfigurasi elektronnya dari C, sorry, atom C, berarti 1s2, 2s2. Kalau konfigurasi elektron atom H berarti 1s1 misalnya. Oleh karena itu, bilangan kuantumnya yang ini adalah 2. Yes. Iya. Kok 4 sih? Iya. Sorry. Thank you. N-nya 2. Iya berarti. Aduh, L-nya satu karena siapa? Berarti kita tulis yang terakhir ya. 2P2. Sorry. 2P2 berarti ada 1, 2, 3. Satu, 0 plus 1. Oke. Berarti dia 2P2 di sini 1, 2. Oke. Bentar ya, anak saya lagi. Kenapa? Heboh. L ini satu karena apa dia? Karena P ya. Dan orbital P betul? Oke, berarti ml-nya berapa? 0, berarti S-nya, spin-nya adalah plus
setengah. Oke. Oke, berarti kalau ini N-nya. Kenapa? Udah mengajar. Belum. Ya, N-nya 1. Makanya kalau sini kan berarti kita tulisnya sebagai 1S1. Berarti ini adalah 1. Berarti L-nya adalah 0 karena dia orbital S. Berarti ML-nya juga 0 ya, karena cuma 0 ya di sini. Kayak gitu MS-nya berarti adalah min plus setengah. Sorry. Oke. Berarti kalau kayak gitu, kita lihat berarti kalau lihat dari apa namanya di struktur Lewis-nya ya. Si C itu ada berapa? Yang di elektron terakhirnya ada 4 ya. 4 elektron, berarti dia ada 4. 1, 2, 3, 4. Sedangkan H cuma punya 1 aja. Berarti cuma punya 1. Oke. Nah, terus kita lihat nih. Jumlahnya yang paling banyak si H. Ya. Berarti yang atom pusatnya adalah C. Oke. Atom pusatnya adalah C. Maka diagram reaksinya adalah berarti ini ada ini 1 atom C nggak usah ditulis berarti ada 4 atom H. Berarti ini ikatannya apa nih? Kovalen ion? Iya, ikatannya kovalen. Oke, ikatannya adalah kovalen. Jadi kalau ikatannya kovalen berarti si C dan H sama-sama memakai elektron yang dibaginya. Oke, kita susun berarti pertama kali adalah si atom pusatnya dulu. Ya. Atom pusatnya dulu. Berarti ada hanya di sini 1H. Di sini ada 1H-nya lagi. Ada 4 ya. Hanya di sini, di sini. Oh, udah gini aja. Inilah diagram reaksinya. Jadi kalau misalnya dilihat mana sih yang elektronnya dipakai bersama, yang di sini, yang ini, dan yang ini. Memenuhi aturan oktet nggak? Memenuhi aturan oktet nggak sih? Hanya ya ada 2 ya. 1 dan 2 masing-masing. Kalau C ada berapa? C-nya 2, 4, 6, 8. Oke, berarti dia sama-sama memenuhi aturan oktet. Udah ya, gitu doang kan ya pertanyaannya? Apa lagi? Oh, namanya ya, namanya apa ini? Namanya metana. Ya, oke. Udah gitu aja. Intinya sih kayak gitu. Oke. Nah, tapi kalau misalnya nanti apa namanya? Sorry. Kalau misalnya yang selanjutnya nih, ini kan ikatannya ionik. Sorry, ikatannya adalah kovalen yang ini ya. Ya, ini reaksinya sama. Paling kalau misalnya ini, kalau misalnya contohnya yang ini nih, yang N2 ya misalnya. Yang N2 dan C2H2. Coba kita buat ya. Jadi kalau misalnya contohnya adalah N2 ya, which is dia apa namanya N itu 7 ya. Maka konfigurasi elektronnya adalah benar ya? 1 2 S2 2P 5 7. Astagfirullahalazim. Aku teh kemana hari ini ya? Ya. Inilah. Jadi dosen itu tidak selalu betul. Jadi penting bagi kalian untuk aware apa yang diomongin dosennya. Kan suka kadang-kadang beginian aja salah. Cepet-cepet. Inilah yang membuat working from home agak-agak susah. Distraksinya banyak. Eh, apa tuh tadi? Jadi langsung keputus deh. Apa tuh? Oke.
Lanjut ya, berarti oleh karena itu kita lihat konfigurasi elektron yang terluarnya yang ini. Oke, kita distribusikan dia di dalam orbitalnya. Ini namanya apa nih? Kalau saya buat begini, ini namanya kalau ini tapi ini cuma diagram orbital elektron terluar, ini namanya diagram orbital. Jadi kalau misalnya disuruh nanti misalnya untuk ngebuat diagram orbitalnya secara lengkap, berarti harus semua elektron yang ada di sini yang ikutan nih elektronnya harus dibuat diagram orbitalnya. Oke, 1, 2, 3. Nah, ini berarti 1s2. 1s2 berarti ada 1, 2. Ini ada 2. Ini ada 2 P3. Ya, ada 1, 2, 3. Ya, ini nolnya nilai. Ini ada. Oke, berarti set bilangan kuantumnya, yang mana yang disebut bilangan kuantum yang inilah, bilangan kuantum. Jadi jangan hatam-hatam ya masalah ginian ya. Soalnya saya lihat semester kemarin ada beberapa yang gak hatam-hatam juga masalah bilangan kuantum, yang mana diagram orbital dan seterusnya. Ini kalau nggak ngerti bilang, N-nya berarti yang ini nilai N, ya 2. Nah, terus si L-nya adalah si P, nah, ini adalah 1. Maka si ML-nya adalah letaknya paling terakhir di mana nih? Di sini ternyata. Yang ini adalah plus 1. Berarti MS-nya, lihat dia spinnya ke atas, ya spinnya ke atas berarti ini, sorry, plus setengah. Nah, oke. Ternyata N. N-nya suruh pasangan. Nah, berarti kalau gitu kita lihat N-nya, berarti kalau misalnya kita, apa namanya, kita lihat dari sini ada 5 elektron ya. N itu punya 5 elektron di kulit terluar. Nah, N-nya berarti ada 5. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Ya. Supaya, gimana caranya nih? N-nya memenuhi, gimana caranya supaya N berikatan dengan satu N lainnya gitu ya. Ganti aja deh coba. Nah, misalnya supaya nggak N-nya berikatan dengan N lain gitu, tapi tetap memenuhi aturan oktet. Jadi, kalian harus mendistribusikan elektron yang ada supaya memenuhi aturan oktet gitu. Udah. Jadinya gimana dia? Jadinya N-nya pertama N-nya dideketin dulu deh. Nanti kita biar cari cara. Misalnya kita nggak tahu nih kalau N-nya dia apa? N-nya berikatan apa namanya berikatan double 3, angka 3 gitu ya. Double 3. Angka 3 nggak tahu gitu ya. Jadi gimana ya supaya N-nya ada masing-masing N punya 8, masing-masing N ini punya 8 gitu ya. Berarti yang dideketin berapa nih? Anggapannya dideketin berapa? Berarti gimana caranya punya 8? Di sini berarti ada 5, di sini ada 5 juga. Berarti supaya 8 dia kurang berapa? Supaya 8 kurang 3 ya. Supaya untuk memenuhi aturan oktet kan ya ada 8 ya. Berarti dia harus minjem atau make bersama 3 dari atom yang lainnya gitu. Oleh karena itu ya udah perlu 3 berarti paling enggak dia juga harus ngasih 3 di sini. Nah, oke. Yang N juga sama, ya sama yang modelnya juga sama. Nah, berarti sama-sama ngasih 3. Berarti sisanya berapa? Anggapannya nggak tahu loh. Sisanya berarti 5 kurang 3. Sisanya 2 ya. 2. Yang ini juga sisanya 2. Oke. Kita hitung apakah betul dia memenuhi aturan oktet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, jadi sama-sama memenuhi aturan
oktet. Udah gitu aja. Yeay. Nah, itu ya. Intinya gitulah ya. Gimana caranya supaya si atom itu memenuhi aturan oktet gitu. Yang lain sih insya Allah yang tidak memenuhi aturan oktet kan itu cuma yang si hidrogen aja ya. Nanti mungkin ya si hidrogen aja gitu. Kalau misalnya kasus-kasus umumnya, tapi kasus-kasus lainnya itu dia supaya gimana caranya kita intinya apa sih kalau membuat struktur Lewis gitu dari suatu senyawa gitu ya. Intinya adalah gimana kalian bisa mendistribusikan si elektron yang ada di kulit luar itu sehingga nanti ketika berikatan dengan atom yang lain dia memenuhi aturan oktet yaitu ada 8 elektron. Udah itu aja. Nah, sesederhana itu. Ya, kita lanjut berarti ke yang terakhir. Yang apa sih? Si apa namanya? Si apa tuh namanya? Si apa? Apa Mbak? Oh, siklusnya ini saya mau nulis. Siklus Born Haber. Oke. Okay. Oke. Okay. Basically kalau ketika ngobrolin tentang siklus Born Haber ini ada apa namanya? Tantangannya itu yang pertama adalah kita menghitung energi isi gitu ya. Yang kedua adalah tantangan yang kedua adalah kita mencari membandingkan gitu ya. Membandingkan energi kisi dari beberapa padatan. Padatannya apa? Ionik apa kovalen ya? Apa nih? Siapa nih? Hah? Apa? Ionik ya? Padatannya ionik. Iyalah. Kenapa padatannya ionik? Ayo ceritanya apa sih? Kenapa padatannya ionik? Tong tong tong. Kenapa padatannya ionik? Siapa ya? Saya tanya. Ayo, ada siapa di sini? Ya kok depannya semua ini depannya. Siapa deh? Nova lah, Nova. Apa Nova? Kenapa padatannya ionik? Kenapa padat? Kenapa padatannya ionik? Nyawanya stabil. Emang kalau kovalen nggak stabil? Mm-mm. Kenapa energi kisi itu khusus untuk padatan ionik? Kenapa? Ceritanya apa ya energi kisi ini sebetulnya? Aduh, coba kita cari yang mas-mas. Enggak. Fahri, Fahri. Siapa tuh? Nah, atau enggak? Iya. Iya, kalau ionik. Intinya apa ya? Ya, aku bilang. Balik lagi. Kalau misalnya kenapa kisi gitu kan? Kan sebenarnya ini ngomongin apa sih? Kisi itu apa ya? Dia ngomongin apa sebenarnya? Energi kisi itu ngomongin adalah apa sih? Ceritanya kenapa sih ion gitu? Kenapa sih ion punya energi kisi? Kenapa sih cuman ionik yang punya energi kisi? Kenapa energi kisi nggak ada di energi kovalen? Nggak ada di ikatan kovalen? Karena, eh, eh, kan ceritanya belum ini berarti belum klik gitu. Ceritanya berarti kalau si energi kisi itu adalah kenapa musim? Karena kan ketika apa namanya? Ketika si senyawa itu ya, senyawa itu, sorry, senyawa itu kan atom-atomnya tersusun ya. Ada susunan atomnya punya jadi Shopee lagi.
susunan atom. Nah, atomnya itu kan ada susunan tertentu. Nah, ketika senyawa itu adalah senyawa padat, maka susunan atomnya itu adalah tersusun menjadi susunan atom yang teratur dalam bentuk 3 dimensinya. Nah, inilah yang disebut sebagai kisi. Jadi someday, kalau misalnya kalian menemukan suatu struktur, apapun itu ya, struktur, makanya jadi hanya padatan saja yang mempunyai energi kisi gitu. Dan mostly apa namanya? Si kovalen itu wujudnya adalah cair dan gas. Oleh karena itu, si kovalen tidaklah memiliki yang namanya energi fisi. Gitu. Ya udah itu aja sih intinya. Ya. Nah, itu sebenarnya ceritanya tuh. Jadi kenapa si kovalen kok cuma ada si fisi cuma ada di ionik gitu ya? Ya itu hubungannya adalah si masalah struktur tadi. Oke, jadi ini sebenarnya adalah energi yang diperlukan untuk memecahkan struktur gitu ya kasarnya, untuk memecahkan struktur padatan yang diatur dalam energi yang teratur yang terbungkus dalam kisi gitu. Si kisi itu biasanya nanti akan mempengaruhi kan nanti kalau misalnya padatan kenapa disusun tersusun atas struktur yang rapi itu kan nanti akan mempengaruhi banyak-banyak sifat fisiknya yang lain gitu. Jadi itu tadi ceritanya kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, jadi ada dua nih berarti balik lagi ke energi kisi. Dan bisa menghitung energi kisi yaitu dengan mengaplikasikan yang namanya siklus Born-Haber. Ada juga kita cuman membandingkan energi kisi dari beberapa padatan ionik gitu ya. Seperti kemarin diobrolin tuh kalau misalnya energi kisi biasanya dia bergantung sama apa? Ada konstanta tertentu, ada muatan ya. Ada kedua muatan, ada muatan karena ionik ya, berarti ada muatan positif misalnya dengan muatan negatif dan jari-jari dari ion. Jadi bisa dibilang kekuatan energi kisi. Nih jadi kalau nanti kalau ngebaca persamaan matematik juga ada ini ada ceritanya berarti nih. Jadi ini misalnya energi kisi itu dipengaruhi oleh besarnya muatan masing-masing apa misalnya kan berarti kalau contohnya di sini misalnya NaCl aja ya. NaCl. Berarti muatannya Na berarti ini adalah positif 1, kalau Cl adalah negatif 1. Ya. Berarti ini adalah jadi berdasarnya energi kisi itu adalah semakin tinggi perbedaan muatannya, maka energinya adalah semakin besar. Atau kebalikannya di sini berarti semakin kecil. Berarti kan di sini nanti misalnya ini ada Na gitu ya. Ini ada Cl gitu misalnya. Di sini apa namanya pusat anggapannya pusat apa namanya inti dari si Na dan si Cl, maka di sini adalah dibilang sebagai R gitu ya, jarak antara jarak antara inti Na dan inti Cl. Jadi ketika inti Cl-nya ketika jarak R ini semakin kecil, maka energi kisinya apa? Semakin besar? Ya, ketika R-nya itu semakin besar, maka E-nya semakin kok kebalik, sorry. Maka E-nya semakin kecil. Betul ya? Betul nggak? Gitu ya? Kan intinya gitu, persamaan matematika kan gitu ceritanya. Jadi persamaan matematika pun ada ceritanya gitu. Oke, so kita lanjut ke dalam soal yang tadi yang kemarin. Jadi bisa dibilang, jadi kalau gitu ada yang jadi soalnya itu ada yang perlu ketika kita ngobrolin tentang energi kisi, ada yang perlu dihitung, ya perlu dihitung dengan menggunakan tadi siklus Born-Haber. Ada yang nggak perlu, ada yang tidak perlu dihitung. Kita tinggal apa namanya tidak perlu dihitung. Kok tidak perlu dihitung kok? Gimana tahu caranya? Nah, yang inilah kita menggunakan persamaan yang ini.
Oke, coba kita lihat soalnya. Soalnya tadi. Oh. Contohnya yang ini. Mana lah? Oke. Soalnya yang ini ya. Mana nih? Bukan. Ini. Ini ya. Kita snapshot. Aduh, maaf ya back sound-nya dahsyat nih. Kok teriak-teriak apa sih? Iseng ah. Oke. Nah, misalnya nih, kita nggak tahu nih ya. Nggak usah dihitung nih. Aduh, aduh. Nah, misalnya ada senyawa tadi nih, MgCl2, SrCl2, dan terakhir kali CaCl2. Tutup mata nih dengan nilai yang ada di sini. Nah, oke. Jadi tadi rumusnya apa nih? Qc sama dengan Q1, hilang. Q1, Q2 per R. Oke. Yang pertanyaan saya, yang berpengaruh apa? Apakah muatan atau jari-jari? Jari-jari ya, karena muatannya semua sama ya. Di sini plus 2, min 1, ini plus 2. Min 1, ini plus 2, min 1. Oke, berarti di sini Q1 dan Q2-nya sama. So, yang berpengaruh adalah jari-jari. Oke. Lihatnya mana dari jari-jari? Tinggal aja lihat posisinya dia. Jari-jari lihatnya di mana? Lihat posisinya di tabel periodik. Oke. Yang paling atas siapa? 5. Ya. Benar nggak? Yang paling atas Mg, Ca, Sr. Betul? Oke. Makin ke bawah, jari-jarinya, R-nya makin besar atau makin kecil? Besar. Oke, R-nya makin besar. Oleh karena itu, energi kisinya siapa yang paling kecil? Berarti energi kisinya makin ke bawah, berarti ininya makin besar, berarti energi kisinya makin kecil. Berarti kalau misalnya disuruh urutin nih, urutkan energi kisinya dari yang paling mana lah, bisa dari paling kecil atau misalnya. Berarti urutkan energi kisinya, berarti kalau misalnya dari yang terbesar adalah berarti Mg Cl2 lebih besar dari lebih besar dari Ca Cl2 lebih besar dari Sr Cl2. Oke ya. Nah, misalnya satu lagi nih, saya kasih soal satu lagi. Apa nih, saya kemarin lihat. Nah, berarti soalnya nih misalnya ada senyawa, saya tulis. Misalnya ini ada senyawanya apa nih? Senyawanya ada NaCl, Ga2O3, KBr, CaCl2, dan selanjutnya GaCl3. Kalau pertanyaan saya adalah urutkan energi isinya dari senyawa ionik yang ini dari yang paling besar. Yang paling besar. Siapa?
Nah, berarti kalau melihat berarti yang pertama langkah pertamanya apa? Kita cek dulu nih, apakah muatannya beda-beda atau enggak gitu. Kalau muatannya coba yang sini berarti yang positifnya, ion positifnya plus satu min satu. Kalau ini berarti plus 3 min 2 ya. Ini plus satu min satu, yang ini plus 2 min 2, yang ini plus 3 min satu. Oke, kita gunainnya tadi ya, energi isinya adalah K Q1. Ya, 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 ya. Hah? Iya, CaCl2. Heeh. Iya. Salah, 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 salah. Betul, 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 min satu. Nah, oke. Oke. Ini kayaknya cuman selesai sampai soal ini aja, nanti lanjutin minggu depan kalau bahas yang itunya. Udah, rumah saya udah kayak terjadi pertumpahan darah kayaknya nih. Nah, oke, kita lihat nih berarti. Berarti kita lihat yang pertama di analisis. Yang pertama di analisis itu adalah lihat muatannya dulu gitu ya. Kalau di sini berarti muatannya beda-beda nih ya. Berarti yang paling lebih berpengaruh itu adalah muatannya. Oke, so kita lihat di sini. Berarti kalau misalnya kita lihat di sini, berarti yang muatannya lebih besar itu adalah yang ini ya. Nah, yang ini dengan yang ini ya. Oke. Jika kita komparasikan nih dengan gallium oxide di sini, gallium oksida sini dengan gallium klorida, mana yang lebih besar energi kisinya? Dengan melihat muatannya. Tadi apa berarti? Ketika muatannya lebih besar, maka energi kisinya menjadi lebih besar. Jadi kalau misalnya berarti ini perbedaan muatannya lebih besar, maka energi kisinya juga lebih besar. Kenapa? Karena ketika muatannya perbedaan muatannya makin besar, maka tarik menarik antara kedua ion tersebut menjadi lebih besar sehingga diperlukan energi yang lebih besar untuk memecahkan si ikatan antara kedua ion ini. Maka energi kisinya mana yang lebih besar? Gallium oxide atau gallium klorida? Nah, oke. Yang lebih besar adalah berarti gallium oxide. Lebih besar dari GaCl3. Oke. Nah, oke. Lanjut habis itu apa lagi yang lebih besar? Nah, selanjutnya berarti yang lebih besar perbedaan muatannya yang kedua adalah Ca, C, Cl2. Nah, oke. Terus gimana nasibnya dengan NaCl dan KBr? Sama ya muatannya ya. Jadi yang berpengaruh apa? Jari-jari. Berarti jari-jarinya yang berpengaruh. Oke. Li, Na, K. Oke. Kenapa? Enggak, sama. Tapi maksud saya, eee apa namanya, sudut pandang kita menganalisisnya aja yang beda gitu. Ya tapi urutannya mah kurang lebih sama. Urutannya sama gitu, disamain. Oke, jadi selanjutnya apa nih? Gimana? Oke, jadi kalau dibandingin Na dengan Cl, dengan NaCl dengan KBr, jadi mana yang lebih besar energi kisinya? Na, berarti NaCl akan lebih besar dibandingkan dengan KBr. Gitu. Jadi karena bisa dibilang apa namanya, walaupun kan bisa dibilang letaknya siapa? Eh F, CL, BR ya. Ini kan juga lebih ke bawah ya. Ya sama ya, berarti sebanding ya. Kalau misalnya ini sama-sama, berarti betul kan? Maksudnya berarti yang berpengaruh berarti si ini R-nya lebih besar lebih kecil yang antara Na dengan Cl. Oke.
Nah, kalau misalnya compare apa namanya? Apa nanti kalau misalnya itu, tapi mana jari-jarinya yang lebih besar? Jari-jari 1A atau golongan 7A? Ayo, mana jari-jarinya lebih besar? Hah? 1A 7A? Gak yakin 1A-nya jawabnya. 1A, kenapa? Intinya kan kalau jari-jari itu ngobrolin, apa sih dia jari-jari? Kan ini ada inti atom, ini positif ya. Kan ada proton dan neutron ya. Ini inti atom sorry, elektron di keluar adalah negatif. Ya, yang sini cuman punya satu, yang tarik kan sebenarnya kalau semakin besar tarik menarik antara positif dengan negatif sini, maka R-nya akan semakin kecil ya. R-nya akan semakin besar kok semakin kecil. Salah saya. Tut, nah ini R-nya akan semakin besar. Nah, kasusnya kalau misalnya yang 7A, ini kan positif. Di sini dia ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada kurang lebih ada 7 elektron nih di kulit terluar yang memberikan driving, yang memberikan misalnya tarik-menarik dengan di sini. Jadi kalau kita komparasi, maka F-nya adalah karena tarik-menariknya lebih besar di sini, di golongan ini 1A, ini 7A, maka mana yang lebih besar gaya tarik-menariknya? Gaya tarik-menarik yang lebih besar adalah golongan 7A, sehingga menyebabkan F dari golongan 7A adalah lebih ke kecil. Ya, jadi yang menentukan basically adalah golongan si apa namanya? Jadi Rishwood. Jadi yang menentukan adalah si positifnya lebih besar di sini. Jadi si golongannya adalah yang lebih besar si tadi. Oke, udah ya. Udah jam setengah 10. Setengah 11. Gitu ya. Jadi kita bisa lihat nanti kalau yang ini yang tidak perlu dihitung. Jadi minggu depan kita obrolin lagi tentang energi kisi ya, masih belum selesai. Terus berarti lanjut dengan materi yang selanjutnya. Ya. Nanti apa namanya? Yang energi kisinya nggak ngerti di sebelah mananya ya, Mbak? Nanti biar saya ikut. Minggu depan tapi kita ketemu lewat psikologi aja. Gimana? Yang energi kisi ini selesai hari ini ya? Hari ini udah selesai. Jadi, sorry, energi kisinya berarti yang mana? Nanti ditulis aja di chat ya. Ditulis di chat, nanti kita lanjutkan. Nanti saya buat lagi tutorialnya untuk soal yang selanjutnya ya. Berarti nanti saya akan buat tutorialnya untuk soal selanjutnya di minggu depan. Ya, saya masukkan di mata kuliah minggu depan, di apa pertemuan minggu depan. Di depan kita akan ngobrol dengan psikologi dan saya akan buat kuis ya. Saya akan buat kuis. Ikan-ikan kok hang nih. Eh, ayo komputer saya hang. Halo, Pak kedengeran nggak? Oh, oke. Nanti saya akan buat kuis ya.